Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Oktaviani dengan NIM 24110089. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Jamaluddin MKum. Di sini, saya akan membahas mengenai penerapan ITIL dalam layanan teknologi informasi. Tujuannya adalah memahami bagaimana sebuah kerangka kerja profesional dapat membuat layanan digital menjadi lebih terstruktur dan andal. Baik, langsung saja kita mulai dengan membahas definisinya. Apa itu ITIL? ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Nah, ITIL itu sendiri adalah kerangka kerja yang berisi sekumpulan praktik terbaik atau best practices yang khusus digunakan untuk mengelola layanan teknologi informasi. Nah, jadi ITIL ini adalah panduan standar global untuk IT Service Management atau ITSM. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan utama mengapa organisasi memilih menerapkan ITIL ini. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan layanan teknologi informasi ini dengan kebutuhan bisnis. Ini berarti teknologi yang digunakan harus benar-benar mendukung sasaran perusahaan dan memberikan nilai atau value maksimal bagi pelanggan. Nah, di sini ada poin pertama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional teknologi informasi. Dengan proses yang jelas, pekerjaan teknologi informasi menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih tepat sasaran. Poin yang kedua adalah untuk mengurangi risiko kegagalan layanan. Nah, ITIL ini membantu mengidentifikasi dan mengelola masalah sebelum menjadi bencana besar. Poin ketiga yaitu ITIL mendukung transformasi digital dengan tata kelola yang baik. Perusahaan bisa beralih ke digital secara aman dan terstruktur. Dan poin yang terakhir, kerangka kerja ini menjadi dasar audit dan sertifikasi ITSM di berbagai perusahaan. Ini adalah bukti bahwa manajemen layanan teknologi informasi merupakan sebuah perusahaan yang sudah memenuhi standar global. Nah, selanjutnya masuk kepada komponen utama ITIL versi 4. ITIL versi 4 ini tersusun dari 5 komponen utama yang saling bekerja sama. Di antaranya, yang pertama yaitu Guiding Principles atau prinsip panduan. Prinsip panduan ini adalah etika atau nilai yang menjadi panduan dalam semua pengambilan keputusan di organisasi. Yang kedua yaitu governance atau tata kelola. Nah, ini tentang bagaimana manajemen puncak mengarahkan dan mengendalikan strategi serta kebijakan layanan teknologi informasi agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu Service Value Chain atau bisa disingkat dengan SVC. Nah, ini adalah model aktivitas yang menjelaskan langkah-langkah kerja yang harus dilakukan untuk menciptakan nilai layanan secara efisien. Kemudian yang keempat yaitu practices atau praktik ITIL itu sendiri. Nah, ini adalah kumpulan konkret dari 34 praktik manajemen yang mendukung operasional teknologi informasi sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ada continual improvement atau perbaikan berkelanjutan. Nah, ini adalah komitmen untuk selalu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan secara terus-menerus.
Next, kita mengambil Gojek sebagai contoh layanan dari teknologi informasi. Nah, Gojek adalah aplikasi transportasi online yang menghubungkan pengguna dengan pengemudi melalui platform digital. Nah, layanan mereka itu beragam, termasuk pesan makanan atau GoFood dan pembayaran digital atau GoPay. Nah, mari kita lihat bagaimana Gojek menerapkan prinsip ITIL itu sendiri. Nah, prinsip ITIL yang diterapkan pada Gojek itu sendiri yang pertama yaitu berfokus pada nilai. Nah, Gojek memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Inilah nilai utama bagi pelanggan saat memesan. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi dan transparansi. Nah, mereka juga bekerja sama dengan mitra driver dan kita bisa memantau lokasi secara real time. Ini membangun kepercayaan dan transparansi. Yang ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan. Nah, Gojek juga rutin memperbarui fitur seperti rating driver dan keamanan berdasarkan umpan balik pengguna. Dan yang terakhir yaitu optimasi dan otomatisasi. Mereka menggunakan algoritma otomatis untuk mencocokkan pengguna dengan driver terdekat. Nah, ini sangat efisien, mempercepat layanan dan meminimalkan kesalahan. Nah, selanjutnya masuk kepada minimap sederhana struktur ITIL versi 4 atau biasa yang disebut Service Value System atau SPS. Nah, selain komponen inti yang kita bahas di atas, diantaranya itu guiding principles, governance, kemudian service value chain, practices, and continual improvement. Nah, di sini juga ada 4 dimensi ITIL yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu ada organization and people, kemudian information and technology, kemudian partners and suppliers, dan yang terakhir ada value stream and process. Nah, ini memastikan semua aspek layanan teknologi informasi dikelola secara holistik. Oke, sebagai penutup, kita simpulkan bahwa ITIL memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola layanan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan standar ITIL, layanan digital seperti Gojek mampu meningkatkan nilai bagi pengguna, mempercepat inovasi, dan menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.